Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Haria Fatihatunisa, NIM 118. Saya akan menjelaskan sedikit tentang materi obligasi syariah. Menurut Fatwa GSN MUI nomor 32, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah, yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Dasar hukum obligasi syariah yaitu yang pertama, pendapatan ulama tentang keharaman mendapatkan bunga atau interest. Yang kedua, pendapat para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk bunga. Yang ketiga, pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip mudorobah, murabahah, musyarakah, istisna, dan salam. Yang keempat, Fatwa DSN nomor 20 DSN-TV-2001 mengenai pedoman pelaksanaan investasi reksadana syariah. Dan yang terakhir adalah Fatwa DSN nomor 32 DSN MUI 71X-2002 tentang obligasi syariah. Berdasarkan ketentuan DSN, saat ini obligasi yang diterbitkan di Indonesia masih terbatas hanya pada dua akad, yaitu akad murabahah dan akad ijarah. Secara umum, mekanisme obligasi syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan prinsip syariah. Yang kedua, jenis industri yang dikelola emiten serta hasil pendapatan perusahaan harus terhindar dari utang pokok pada saat jatuh tempo. Yang ketiga, menekankan pada pendapatan investasi, bukan berdasarkan tingkat bunga. Yang keempat, pembagian pendapatan dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama. Strategi pengembangan obligasi syariah meliputi adanya penerapan marketing mix 4P, yaitu yang pertama produk atau produk, yang kedua place atau tempat, yang ketiga price atau harga, dan yang terakhir ada promotion atau promosi. Kendala pengembangan obligasi sangat bervariasi, sehingga diperlukan upaya pembenahan untuk dapat lebih efektif sebagaimana bentuk aslinya. Kendala tersebut antara lain yaitu kendala dalam akad mudorobah. Yang pertama, revenue dan profit sharing. Yang kedua, pajak dan tidak kepastian hukum. Dan yang terakhir, tidak memiliki benchmark yang resmi karena obligasi syariah pemerintah belum diterbitkan untuk melakukan discounting. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai penyimpul materi dari kelompok tema 10. Nama saya Qurratu Ayun, NIM 18/20210122. Dari materi kelompok tema 10 ini dapat saya simpulkan bahwa obligasi syariah merupakan surat berharga yang mempunyai kekuatan hukum dan memiliki jangka waktu panjang yang berdasarkan prinsip bagi hasil atau margin fee. Dasar hukum obligasi syariah ini terdapat dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI 71X-2002 tentang obligasi syariah. Berdasarkan ketentuan Dewan Syariah Nasional atau DSN, saat ini obligasi syariah yang diterbitkan di Indonesia masih terbatas hanya pada dua akad saja, yaitu mudorobah dan ijarah. Selanjutnya, struktur obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad mudorobah atau muqorodah atau qirot ataupun musyarakah. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indikatif atau expected return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasilkan. Yang kedua, ada margin atau fee berdasarkan akad murabahah, salam, istisna, dan ijarah. Dengan akad tersebut, obligasi syariah akan memberikan pendapatan tetap. Yang selanjutnya, perhitungan bagi hasil obligasi syariah. Rasio atau presentase bagi hasil obligasi syariah dapat ditetapkan berdasarkan komponen pendapatan atau revenue atau keuntungan atau profit, opening profit, EBIT, dan EBITDA. Adapun beberapa mekanisme obligasi syariah antara lain
Yang pertama, obligasi syariah haruslah berdasarkan konsep syariah. Yang kedua, jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. Dan yang ketiga, obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarannya ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebelum penerbitan obligasi tersebut. Strategi pengembangan obligasi syariah yang meliputi adanya penerapan marketing mix 4P, yaitu product, price, praise, dan promotion. Adapun yang terakhir, kendala pengembangan obligasi syariah. Yang pertama, adanya revenue dan profit sharing. Yang kedua, pajak dan tidak kepastian hukum. Dan yang terakhir, tidak memiliki benchmark yang resmi. Terima kasih. Ya, nama saya Muhammad Akmal Haris Abana, saya persum dari kelompok 10. Langsung saja kita membahas. Pertama, pengertian obligasi. Menurut Indah Yuliana, pengertian obligasi syariah adalah suatu kontrak pembiayaan tertulis yang berjangka panjang untuk membayar kembali dalam jangka waktu tertentu seluruh kewajiban yang timbul akibat pembiayaan untuk kegiatan tertentu menurut syariat dan ketentuan tertentu, serta membayar sejumlah manfaat secara periodik menurut akad. Yang kedua, menurut Warkum Sumitro, pengertian obligasi syariah, Islamic bond merupakan instrumen pasar modal jenis baru yang sesuai syariah. Islamic bond walaupun diterjemahkan sebagai obligasi, bukan berarti instrumen keuangan ini mempergunakan bunga atau riba sebagai keuntungan. Sementara itu, menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia MUI nomor 32 DSN MUI 11/2002, obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil, margin atau fee. Merujuk pada Dewan DSN tersebut dapat diketahui bahwa penerapan obligasi syariah ini menggunakan akad antara lain murabahah dan ijarah. Emitmen adalah muharrib, sedangkan pemegang obligasi adalah syaibul wal. Lanjut, dasar hukum obligasi syariah. Pendapat ulama tentang keharaman mendapatkan bunga. Yang kedua, pendapat para ulama tentang keharaman obligasi yang penghasilannya berbentuk kupon. Yang ketiga, pendapat ulama tentang obligasi syariah yang menggunakan prinsip murabahah, musyarakah, istiqna, dan salam. Yang keempat, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 20 DSN TV 2001 mengenai pedoman pelaksanaan inventaris reksadana syariah. Yang kelima, Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 32 DSN MUI tahun 2002 tentang obligasi syariah. Yang selanjutnya, struktur obligasi syariah. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan akad murabahah atau muqaradah atau irodah ataupun musyarakah. Akad murabahah dan musyarakah adalah akad kerjasama dengan skema bagi hasil pendapatan atau keuntungan. Obligasi jenis ini akan memberikan return dengan penggunaan term indikatif expense return karena sifatnya yang floating dan tergantung pada kinerja pendapatan yang dibagi hasil. Kedua, margin atau fee berdasarkan akad murabahah, salam, istiqna, dan ijarah. Dengan akad tersebut, obligasi syariah akan memberikan fee rate return. Yang selanjutnya, mekanisme obligasi syariah. Pertama, obligasi syariah harusnya berdasarkan konsep syariah yang hanya memberikan pendapatan kepada pemegang obligasi syariah dalam bentuk bagi hasil atau revenue sharing serta pembayaran utang pokok
pada saat jatuh tempo. B. Jenis industri yang dikelola oleh emiten serta hasil pendapatan perusahaan penerbit obligasi harus terhindar dari unsur non-halal. C. Obligasi syariah menekankan pendapatan investasi bukan berdasarkan pada tingkat bunga atau kupon yang telah ditentukan sebelumnya, tetapi berdasarkan pada tingkat rasio bagi hasil nisbah yang berdasarkan ditentukan sesuai kesepakatan pihak emiten dan investor sebagai penerbitan obligasi tersebut. D. Pembagian pendapatan dapat dilakukan secara periodik atau sesuai ketentuan bersama, dan pada saat jatuh tempo hal itu diperlukan secara keseluruhan. Dan selanjutnya, mekanisme obligasi syariah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah atau oleh tim ahli syariah yang dibentukkan oleh Dewan Syariah Nasional MUI sejak dari penerbitan obligasi hingga akhir pada masa penerbitan obligasi tersebut. F. Apabila emiten melakukan kesalahan atau melanggar syariah perjanjian, maka wajib dilakukan pembalian dana investor atau pihak investor dapat menarik dananya. Yang terakhir, hak kepemilikan obligasi syariah murabahah dan dipindah tangan kepada pihak lain yang tidak kesepakatan atas perjanjian. Selanjutnya, strategi perkembangan obligasi syariah. A. Produk. Dalam strategi marketing mix, langkah yang pertama dilakukan adalah strategi produk, karena strategi produk berkaitan dengan produk secara keseluruhan. Sebelum kita membicarakan lebih jauh, kita harus mengenal apa itu produk. Yang B. Price atau harga. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk mendapat sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanan. Setelah produk yang diproduksi siap untuk dipasarkan, maka perusahaan akan menentukan harga dari produk tersebut. C. Place atau tempat. Dalam marketing mix bisa disebut dengan saluran distribusi, saluran di mana produk tersebut sampai kepada konsumen. Yang terakhir, promotion atau promosi. Pada hakikatnya, promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran. Yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk atau meningkatkan pasar sasaran atau perusahaan dan produk agar tersedia diterima membeli pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Untuk materi yang terakhir, kendala pengembangan obligasi syariah. A. Review and profil sharing. Masalah obligasi tersebut muncul bersama obligasi murabahah, yaitu masalah distribusi pendapatan. Apakah menganut profil sharing atau review sharing? Sementara dalam fatwa DSN nomor 15 DSN MUI 9/2000 di tahun 2000 menjelaskan tidak banyak yang tahu bahwa penilaian review sharing lebih maslahat digunakan dalam pembagian pendapatan pada saat itu. Apabila bagi untung diterapkan, maka tingkat keuntungan yang diberikan bank syariah kepada nasabah akan lebih kecil dari tingkat suku bunga di pasar. Yang selanjutnya, pajak dan tidak kepastian hukum. Obligasi syariah memiliki kelemahan atau kendala dalam pajak dan tidak kepastian hukum, karena belum ada satupun yang mengatur tentang obligasi syariah dan otoritas yang berwenang, sehingga keutamaan dalam obligasi syariah mengacu kepada ketentuan tentang obligasi konvensional. Yang selanjutnya, tidak memiliki benchmark atau resmi. Karena obligasi syariah, pemerintah belum diterbitkan untuk melakukan distorsi, terutama ketika sebuah obligasi syariah akan dilepas ke pasar sekunder. Sedangkan tujuan dari penerbit obligasi syariah tersebut harus menciptakan benchmark dalam pasar keuangan syariah. Kendala tersebut menyangkut perdagangan obligasi syariah di pasar sekunder yang mengemuka kepentingan karena tujuan likuiditas. Hampir semua obligasi syariah dibeli untuk investor jangka panjang. Sampai jatuh tempo, lebih banyaknya investor yang buy on hold memang akan membuat pasar sekundernya kurang liquid. Sekian resume dari saya.